adik-adik semuanya, masih semangat belajarnya? Kali ini kita akan membahas pewarisan sifat. Sebelumnya jangan lupa subscribe channelnya ya, supaya tidak ketinggal informasi tentang pengetahuan. Yuk kita mulai belajarnya. Dasar pewarisan sifat. Makhluk hidup akan mewarisi sifat-sifat yang ia miliki kepada keturunannya. Itulah mengapa kita memiliki sifat-sifat yang mirip dengan orang tua kita atau induk tersebut. Proses pewarisan sifat tersebut diatur oleh materi genetik yang ada di dalam inti sel. Inti sel disebut dengan nukleus. Di dalam nukleus itu terdapat kromosom. Di dalam kromosom itu terdapat DNA dan RNA. Baiklah, apakah DNA dan RNA itu berbeda? Ya, betul sekali. DNA dan RNA berbeda. Perbedaannya bisa kita lihat di struktur. Pada DNA, rantai polinukleotidanya double helix, sedangkan RNA tunggal. Letak di inti sel, kloroplas mitokondria, sedangkan RNA ada di sitoplasma ribosom. Gula pentosanya deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Basanya purin, guanin, adenin, kalau RNA pirimidin, sitosin, urasil. Fungsinya pembawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein. RNA berperan dalam sintesis protein. Lainnya silahkan dibaca di tabel sendiri. Baiklah, kita akan melanjutkan tentang hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat ini ditemukan oleh George Mendel dengan menghilangkan kacang arcis. Kacang arcis disebut kacang polong-polongan. Sedangkan mengapa Mendel menggunakan kacang arcis? Karena memiliki banyak sifat berbeda. Terlihat dari bunganya, ada yang merah dan putih. Waktu pembuahannya sebentar. Kacang arcis juga mudah ditemukan. Dari menghilangkan kacang arcis ini, Mendel menemukan hukum Mendel. Yang pertama, hukum sukresi. Pasangan alel pada induk akan memisah, sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Kedua, hukum asortasi. Gen dari kedua induk akan mengelompok sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan gen induk-induknya. Hanya kita bisa menghilangkan terbesar, terkecil, terbesar, terkecil. Kita akan menghasilkan gametnya terbesar, terkecil, terbesar, terkecil. Kita akan menghasilkan 4 genotipnya. Hukum Mendel ini kita mempelajari istilah-istilah dalam persilangan, yaitu parental, induk, filia, keturunan, dominan, sifat yang menutupi sifat resesif, biasanya ditulis huruf kapital besar. Resesif, sifat yang tertutupi oleh sifat dominan, ditulis dengan huruf kapital kecil. Genotip, sifat yang tak tampak. Fenotip, sifat tampak. Homozigot, pasangan alar sejenis. Heterozigot, pasangan alar tak sejenis. Contohnya A besar, A kecil. Supaya semakin paham mengenai istilahnya, kita langsung yuk ke persilangan. Jadi persilangan itu ada persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Yang pertama akan kita pelajari adalah yang monohibrid, yaitu persilangan satu sifat beda. Persilangan monohibrid ada lagi dibagi dua menjadi persilangan dominan dan persilangan intermediate. Yang pertama yang dominan dulu nih. Misal contoh soal bunga berwarna merah M besar disilangkan dengan warna putih M kecil. Keturunan F1-nya 100% merah. Lihat persilangannya yuk. P1 atau induk pertama M besar dan M kecil. Maka keturunan sudah pasti M besar M kecil. Kemudian karena yang diminta F2, kita silangkan F1 dengan sesamanya. Jadikan sebagai parental yang kedua ya. Jadi F1-nya kan M besar M kecil. Kita silangkan M besar M kecil dengan sesamanya. Itu jadi parental yang kedua. Ya. Nah, kita dapatkan gametnya nih. Gametnya kan M besar M kecil. Masukin ke tabel, dua-duanya yang besar yang kecil, lalu kita dapatkan keturunannya seperti ini. Kalau ada yang besar pasti jadi merah, karena sifat persilangan dominan. Kalau nggak ada yang besar, jadinya putih.
Nah, apa bedanya sih dengan persilangan intermediate? Kalau persilangan intermediate itu menghadirkan sifat baru. Contoh soal nih ya, bunga merah M besar dikawinkan dengan M kecil. Anaknya 100% merah muda. Ada sifat baru, merah muda ya. Kita lihat nih persilangannya. M besar kawin sama M kecil, anaknya M besar M kecil, semuanya merah muda. Jadi ada sifat yang baru, sehingga perbedaannya hanya pada fenotipnya saja. Sementara kalau genotipnya perbandingannya tetap sama. Nih kita lihat ya, perhatikan ya. Kalau M besar merah, kalau M besar M kecil jadinya merah muda, M kecil putih. Sehingga perbandingan fenotipnya merah 1, merah muda 2, kalau putih 1. Jadi 1:2:1. Bandingkan dengan yang tadi nih, masih ingat nggak yang dominan? Persilangan dominan perbandingannya 3:1. Nah, supaya lebih paham kita coba yuk latihan soal. Perhatikan ya, tikus berambut hitam disilangkan dengan tikus berambut putih. Ternyata keturunannya 100% berambut kelabu. Berarti sifat persilangannya apa coba? Intermediate ya, karena ada sifat baru yaitu kelabu. Yuk kita silangkan. P1 adalah H besar kawin sama H kecil. H besar itu berarti hitam, kemudian H kecil adalah putih. Terus ternyata katanya keturunan pertamanya 100% kelabu, berarti H besar H kecil itu adalah kelabu atau abu-abu ya. Nah, terus katanya apa? F1 disilangkan dengan tikus berambut putih ya, dikasih tahu nih berarti parentalnya. F1 H besar H kecil disilangkan sama tikus rambut putih H kecil. Bagaimanakah keturunannya? Kita cari gametnya, ada H besar sama H kecil, yang ini hanya kecil saja ya, karena hanya kecil-kecil, jadi udah gametnya H kecil dan H kecil. Gabungin nih di tabel H kecil, H besar H kecil, H besar H kecil, H kecil H kecil, dan H kecil. Jadi perbandingan genotipnya adalah H besar H kecil banding H kecil, 2:2 ya. Fenotipnya abu-abu, H besar H kecil abu-abu, H kecil putih. 2:2 sama dengan 1:1 ya. Nah, soal kedua. Kelinci berbulu hitam itu dominan, disilangkan dengan kelinci bulu putih resesif. Yuk silangkan parental 1 H besar dikawinkan dengan yang putih itu resesif ya, H kecil putih. Nah, keturunannya F1-nya, keturunan pertamanya sudah pasti H besar H kecil. Karena induknya yang satu H besar semua, yang satu H kecil semua. Jadi pasti keturunannya H besar H kecil. Dan katanya H besar H kecil itu hitam ya. Berarti untuk soal yang ini sifat persilangannya adalah dominan ya. Lalu yuk kita lihat, tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Tapi nggak dikasih tahu parental 2-nya siapa. Artinya kita silangkan F1 dengan sesamanya. H besar H kecil kawin sama H besar H kecil, maka F2-nya. Kita lihat gametnya kan ada H besar H kecil nih dia nih. Terus yang satu lagi juga H besar H kecil. Lalu masukkan gamet-gametnya ke dalam tabel, lalu kita silangkan deh ya. H besar sama H besar, terus H besar H kecil, H besar H kecil, H kecil H kecil. Jadi genotipnya perbandingannya H besar H besar, H besar H kecil, H kecil H kecil. Yang ada H besar fenotipnya hitam, kalau tidak ada H besar yaitu H kecil fenotipnya putih. Jadi perbandingan fenotipnya adalah 3:1. Selanjutnya kita belajar mengenai persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat beda. Contoh nih, kacang ertis berbiji bulat warna kuning, berarti ada sifat biji bulat dan berwarna kuning. Dua sifat ya. Disilangkan dengan ertis berbiji kisut warna hijau. Tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Nggak dikasih tahu nih parental 2-nya siapa, berarti nanti F1 kita silangkan dengan sesamanya. Nih kita lihat ya, B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Yang satu besar semua, yang satu kecil semua, jadinya heterozigot. B besar, K kecil ya. Lalu kita lihat nih gametnya nih. B besar, K kecil, gametnya ada 4 macam. Sama, dua-duanya 4 nih gametnya. Masukkan ke dalam tabel, nanti kita dapat hasilnya seperti ini. Ya, jadi kalau persilangan dihibrid sesama heterozigot disilangkan, nanti perbandingan fenotipnya 93:1. Supaya lebih paham yuk kita lihat latihan soal ya. Kacang ercis berbiji bulat. Bulat itu sifat dominan, berarti bulat B besar ya karena dominan.
Kemudian bunganya putih, tapi katanya putih itu resesif. Resesif dari lawannya apa? Lawannya adalah merah, berarti M besar. Kalau putih M kecil. Ya, dikawinkan dengan kacang ercis berbiji kisut. Lawannya bulat, B kecil, berarti resesifnya bulat. Lalu merah M besar ya. B besar, M kecil, bulat putih. Terus B kecil, M besar adalah kisut merah. Dikawinin nih, F1-nya berarti adalah heterozigot ya. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, karena perpaduan dua-duanya, jadi benar-benar heterozigot. Tapi sifatnya, fenotipnya masih sama dengan yang dominan, karena masih sama-sama punya gen dominan. B besar bulat, M besar merah. Nggak dikasih tahu P2-nya, berarti F1 kita silangkan dengan sesamanya. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Disilangkan dengan sesamanya. Bulat merah ya, biji bulat warna merah dikawinkan dengan kacang ercis juga biji bulat warna merah. Lalu kita cari gametnya masing-masing dan kita masukkan ke dalam tabel ya. Kakak garis dulu nih. Nanti F2-nya, untuk mencari F2 kita buat tabel, tapi tabelnya lebih besar karena masing-masing induknya memiliki 4 gamet ya. Karena heterozigot double itu gametnya ada 4. Yuk kita cari dulu gametnya ya. B besar, B kecil, M besar, M kecil itu punya 4 gamet, yaitu B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, dan B kecil, M kecil. Begitu pula dengan induk pasangannya ya, karena sama genotipnya berarti gametnya juga sama. Sama-sama 4 macam. Kita masukkan ke dalam tabel baris atas dan baris yang samping kiri. Nah, kalau sudah dimasukkan semua gamet-gametnya, barulah kita gabung-gabungkan nih yang di dalam kotaknya nih. Contoh ini nih, B besar, M besar, karena gabungan kedua gamet induk ya. B besar, M besar, M kecil. Begitu seterusnya kalian lengkapi semua isi tabelnya. Akhirnya kita dapat nih ya, kalau sudah lengkap, kita tentukan fenotipnya. Kalau ada B besar dan ada M besar, berarti dia biji bulat, bunga merah. Kalau B-nya doang yang besar, M-nya kecil-kecil, berarti berbiji bulat, bunganya warna putih. Kalau B-nya kecil-kecil, ada M besar, berarti biji kisut, bunga merah. Lalu kalau B kecil semua, M juga kecil semua, berarti bijinya kisut, bunganya warna putih. Kalau kita hitung yang ada di dalam tabel, berarti yang B besar, M besar itu ada 9, B besar, M kecil ada 3, B kecil, M besar ada 3, yang kecil semua ada 1. Jadi kita dapat perbandingannya 9:3:3:1. Terakhir ini, kakak mau kasih tahu cara mencari gamet ya, supaya kalian paham bagaimana cara mencari gamet. Misalkan nih kita punya genotip M besar, M kecil, B besar. Gimana cara nyari gametnya kak? M-nya 2 macam nih, ada M besar dan ada M kecil, tapi B-nya cuma 1 macam. Ya sudah, kita taruh B besarnya di samping M. Jadi kita langsung peroleh gametnya ada 2 macam, yaitu M besar, B besar, dan M kecil, B besar. Nah, kita coba lagi yuk genotip yang lainnya. Misalkan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Double heterozigot ya. A-nya ada 2 macam, A besar sama A kecil. B-nya 2 macam, masing-masing kita garpuin. B besar, B kecil, B besar, B kecil. Jadi kita peroleh gametnya A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Ada 4 nih gametnya kalau double heterozigot. Coba lagi, misalkan A besar dengan B kecil. Sama semua nih. A-nya cuma 1 macam, A besar. B-nya juga cuma 1 macam, B kecil. Jadi ya sudah, gametnya cuma 1, A besar, B kecil. Lanjut satu lagi nih. Misalnya kita punya K besar, B besar, B kecil. K-nya cuma 1 macam. B-nya ada 2, kita garpuin B besar, B kecil, sehingga
Gametnya K besar, B besar, dan K besar, B kecil. Itu cara mencari macam-macam gamet. Nah, kalau mau nyari jumlahnya, gampang. Rumusnya adalah 2 pangkat N. N-nya itu adalah alel yang heterozigot. Ya, jadi kalau jadi kalau misalnya nih, yang tadi kita hitung, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Heterozigotnya ada berapa? Ada 2 ya. A heterozigot, B heterozigot. Jadi 2 pangkat 2. Gametnya ada 4. Bener ya? Ada 4. Terus yang ini nih misalkan A besar, B kecil, B kecil. Yang heterozigot berapa? 0. Kan nggak ada ya, semuanya homozigot. 2 pangkat 0, 1. Jadi gametnya cuma 1. Coba yang ini nih, K besar, B besar, B kecil. Heterozigotnya ada berapa? Cuman yang B, cuma 1. Jadi 2 pangkat 1. Gametnya berarti ada 2, betul ya? Jadi kalau mencari jumlah gamet, rumusnya 2 pangkat N. N-nya adalah alel yang heterozigot. Tapi kalau mau cari macam-macam gametnya harus dijabarkan seperti ini ya. Oke adik-adik, selesai sudah materinya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semangat terus belajarnya.